Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Saya Dwi Faizatul Jannah, mahasiswi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2131011008. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan bahan ajar sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Rozak. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang tutorial bagaimana mengembangkan bahan ajar dan penerapannya pada mata pelajaran akidah akhlak. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang penerapan pengembangan bahan ajar dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. So, tunggu apa lagi? Yuk simak video berikut. Jadi, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara mengembangkan bahan ajar dan terdapat 4 langkah dalam mengembangkan bahan ajar. Langkah yang pertama analisis, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan, dan yang keempat evaluasi. Jadi bahan ajar yang akan saya kembangkan kali ini adalah bahan ajar cetak berupa LKS, dan LKS ini adalah LKS mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk jenjang kelas 6 MI. Mari kita buka. Pada LKS ini terdapat 4 bab di dalamnya, dan yang akan saya kembangkan adalah bab yang pertama, yaitu bab tentang Sunan Kalijaga. Dan di sini terdapat 3 subbab dalam bab 1 ini, yaitu yang pertama biografi Sunan Kalijaga, yang kedua peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia, dan subbab yang ketiga yaitu sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga. Langkah pertama dalam mengembangkan bahan ajar adalah langkah analisis. Nah, pada tahap ini yang saya lakukan adalah mengidentifikasi perilaku awal siswa, kemudian tingkat penguasaan dan kemampuan siswa tentang materi Sunan Kalijaga. Saya rasa untuk tingkatan kelas 6 MI khususnya, mereka pastinya telah sedikit mengetahui siapa saja Sunan yang ada di Indonesia atau biasa disebut dengan Wali Songo, dan mereka pasti tahu bahwa yang namanya Sunan itu merupakan sosok yang mulia. Jadi saya bisa sekaligus membahas 3 subbab dalam satu pertemuan tersebut. Langkah kedua dalam mengembangkan bahan ajar adalah langkah perancangan. Pada tahap ini yang saya lakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan yang saya inginkan ketika siswa telah belajar materi Sunan Kalijaga, yang pertama, siswa dapat mengenal biografi Sunan Kalijaga dengan baik. Jadi siswa mengetahui siapa sih Sunan Kalijaga itu. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia dengan bahasa masing-masing. Jadi mereka mengetahui bahwa peran Sunan Kalijaga itu sangat penting dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat memproduksikan sikap positif dari Sunan Kalijaga dengan caranya masing-masing. Jadi mereka dapat menerapkan atau mencontoh sikap positif dari Sunan Kalijaga dalam kehidupan sehari-hari. Tahap ketiga dalam mengembangkan bahan ajar adalah tahap pengembangan. Dalam proses pengembangan, yang saya lakukan adalah mengembangkan materi pembelajaran, kemudian mengembangkan metode pembelajaran, media yang digunakan, dan mengembangkan penilaian dalam pembelajaran. Untuk yang pertama itu materi pembelajaran. Pada pengembangan materi pembelajaran, saya menambahkan materi dengan video yang terkait dengan materi Sunan Kalijaga. Jadi terdapat kesesuaian antara teori yang terdapat dalam lembar LKS dengan pengimplementasiannya nanti. Kemudian metode yang saya gunakan di sini adalah metode integratif atau metode yang mengkombinasikan antara beberapa metode. Adapun metode tersebut yaitu ceramah plus, kemudian video based learning, dan metode problem solving. Nah, metode video based learning ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan video dalam penyampaian informasi atau ilmu. Sedangkan metode pembelajaran problem solving merupakan metode pembelajaran yang merangsang kegiatan berpikir siswa dengan memberikan suatu masalah pada siswa, kemudian dicari jalan keluar atau solusinya dengan cara masing-masing. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah video YouTube tentang kisah Sunan Kalijaga dan buku. Buku di sini digunakan untuk siswa menuliskan jawabannya tentang masalah yang saya berikan di buku tulis tersebut. Selanjutnya yang perlu dikembangkan adalah penilaian. Dalam penilaian hasil belajar siswa, saya menilai siswa dalam 3 aspek, yaitu aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.
Pada penilaian sikap, yang saya nilai adalah adab peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Bagaimana sikap ia saat menonton video, kemudian bagaimana sikap ia dalam mengikuti instruksi saya, dan ketaatan atau kepatuhan dari siswa tersebut. Sedangkan penilaian pengetahuan saya ambil dari keaktifan mereka menjawab pertanyaan dari saya, kemudian ketepatan dari jawaban tersebut. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan saya ambil dari keaktifan mereka bertanya, kemudian bagaimana cara mereka mempresentasikan jawabannya. Langkah terakhir dalam mengembangkan bahan ajar adalah langkah evaluasi. Untuk evaluasi, pada akhir pembelajaran, saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan dan kesempatan siswa untuk bertanya hal yang kurang dipahami terkait materi. Nah, hal tersebut merupakan cara saya untuk mengukur seberapa relevan dan efisiensinya pengembangan yang saya lakukan tersebut. Untuk menunjang pemahaman siswa, saya juga memberikan kesimpulan materi yang dibahas pada akhir pembelajaran. Jadi pada penerapannya nanti, pertama yang saya lakukan adalah membekali siswa dengan penjelasan singkat terkait siapa sih Sunan Kalijaga. Nah, pada tahap itu saya menggunakan metode ceramah plus. Jadi saya juga akan menyelingi tanya jawab di dalamnya. Kemudian setelah saya memberikan sedikit penjelasan tentang siapa sih Sunan Kalijaga tersebut, saya akan meminta siswa untuk menonton video YouTube tentang kisah Sunan Kalijaga. Nah, setelah mereka melihat atau menonton video tersebut, saya beri mereka satu permasalahan. Permasalahan ini berkaitan dengan penerapan sikap positif Sunan Kalijaga di lingkungan mereka masing-masing. Setelah saya berikan satu permasalahan tersebut, siswa saya minta untuk menuliskan solusi masing-masing di buku tulis yang mereka punya. Kemudian saya menunjuk mereka secara acak untuk membacakan solusi mereka. Tentunya permasalahan yang saya berikan tidak akan jauh-jauh dari sikap positif Sunan Kalijaga dalam kehidupan sehari-hari, agar mereka dapat langsung menerapkan sikap positif tersebut dalam kesehariannya. Mungkin bisa saya contohkan dari permasalahan yang akan saya berikan kepada siswa. Contohnya seperti ini. Tono suka dengan es krim. Ia membeli 2 es krim di toko, dan di jalan pulang Tono melihat seorang anak yang kehausan. Apa yang harus dilakukan Tono? Nah, hal tersebut memicu agar siswa dapat menerapkan sikap membantu sesama, yakni sikap positif dari Sunan Kalijaga yang suka membantu sesama, khususnya kaum fakir miskin. So, itu tadi penerapan pengembangan bahan ajar pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 MI. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.